Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 87. Pria di tandu itu pucat, dahinya tertutup lapisan keringat, tampak menyedihkan. Bagaimana perasaanmu? Tanya Fang Qiu dengan penuh perhatian. Bingung, kesal, dengan keinginan untuk muntah. Pria itu menjawab dengan susah payah. Apakah itu menyakitkan? Fang Qiu bertanya lagi. Rasa sakitnya sudah berakhir. Sekarang saya agak mati rasa, kesal dan merasa ingin muntah. Setelah mendengar gejala-gejalanya, Fang Qiu segera menoleh ke grup dan bertanya, apakah Anda punya gula? Beri dia air panas. Itu seharusnya membuatnya merasa lebih baik. Iya nih. Seseorang langsung menjawab. Fang Qiu mengangguk dan dengan cepat berbalik untuk mengambil beberapa batang kayu dan tanaman merambat dari kayu. Di sana, beberapa anggota tim ekspedisi membuat secangkir air gula dalam waktu singkat dan memberi makan yang terluka beberapa teguk. Bagaimana itu? Fang Qiu datang dengan tanaman merambat dan beberapa batang kayu pendek. Jauh lebih baik, kata pria yang terluka itu dengan bersyukur kepada Fang Qiu. Dia kemudian mengambil alih cangkir dan mulai meneguk air gula merah. Fang Qiu tersenyum lembut ketika dia meletakkan tangannya di luka orang yang terluka. Sentuhan mutlak. Adegan langsung muncul di benaknya. Apakah itu menyakitkan? Fang Qiu bertanya. Tidak juga. Perasaan kesal menjadi berat ketika Anda menyentuh luka. Saya sebenarnya merasa agak bingung. Menjawab yang terluka. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, tangan Fang Qiu tiba-tiba ditekan dengan paksa. Retak. Suara renyah bergema di hutan gunung yang sunyi. Semua orang tercengang. Begitu mereka kembali ke kenyataan, mereka segera menutup dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Kakinya sudah terluka. Bagaimana Anda bisa mencubitnya? Apakah ada manusia yang tersisa di dalam kamu? Anggota tim ekspedisi menanyai Fang Qiu dengan tatapan marah. Kekhawatiran mereka terhadap rekan satu tim mereka membuat mereka lupa bagaimana pria ini baru saja menakuti serigala. Seorang pria menakuti serigala. Selesai. Fang Qiu tampaknya tidak peduli dengan tatapan mereka sama sekali. Menatap matanya pada yang terluka, dia dengan tulus mengingatkan, kakimu patah. Saya hanya meluruskan tulang untuk Anda. Sekarang saya akan berpakaian luka. Tidak ada landasan menyentuh selama 1 bulan dan tidak ada kekuatan penggunaan selama 3 bulan. Seperti yang dia katakan. Dia mengambil batang-batang kayu pendek dan tanaman merambat yang baru saja dia temukan dan mengikat kaki yang terluka dengan erat. Melihatnya membalut dan mengingat apa yang baru saja dikatakannya, para penonton terkejut. Selesai. Kamu tahu bagaimana cara membuat tulang. Aku harap kamu meluruskan tulangnya yang patah. Apa kabar? Ada yang lebih baik. Masih sakit. Saat mempertanyakan keterampilan Fang Qiu, beberapa dari mereka bertanya kepada yang terluka dengan khawatir. Tidak sakit lagi, dan perasaan kesal dan bingung hilang. Aku tidak merasa buruk ketika dia menyentuh lukaku lagi. Kata yang terluka, terkejut dengan sukacita. Semua orang menjadi bisu. Pemuda misterius ini telah menyembuhkannya. Selesai. Setelah dengan hati-hati mengikat lukanya, Fang Qiu mendesak lagi, ingat apa yang baru saja aku katakan padamu jika kamu ingin segera sembuh. Gunung ini adalah rumah bagi banyak binatang buas. Anda lebih baik keluar dengan cepat. Saya akan membantu Anda mengusir serigala lebih jauh. Dia tersenyum pada orang-orang di sekitar mereka. Di bawah tatapan semua orang. Dia bergerak cepat ke arah mundurnya serigala dan menghilang dari pandangan mereka dalam waktu singkat. Terima kasih. Di tandu, pria yang terluka itu berteriak ke arah di mana Fang Qiu menghilang. Anggota tim ekspedisi yang lain kembali ke dunia nyata. Ini, apa yang telah terjadi? Pemimpin itu tampak bingung. Apakah dia seorang dokter? Tetapi bisakah seorang dokter menjadi begitu muda? Tanya seorang pria yang membawa tandu. Bagaimana dia pergi? Apakah kamu melihat? Tanya seorang wanita dengan mata merah saat dia mencari Fang Qiu. Aku pikir, aku tidak melihatnya. Jawab wanita lain. Bagaimana orang ini? Ini terlalu aneh. Tanya teman satu tim dengan tak percaya. Apa yang dia katakan? Tanya pemimpin itu, memandangi kelompok itu. Dia bilang dia akan membantu kita mengusir serigala lebih jauh. Dan gunung ini memiliki banyak hewan liar. Dia menyarankan kita untuk keluar dengan cepat. Jawab seorang pria yang membawa tandu. Sendiri, dia akan mengusir serigala. Tanya pemimpin itu, tidak bisa mempercayai apa yang telah dia dengar. Kelompok itu saling memandang. Usir serigala lebih jauh. Manusia mengusir serigala lebih jauh. Mereka semua tampak terpana tak percaya. Melihat kembali tanggapan serigala ketika pemuda muncul ketika mereka didorong untuk berkeringat, mereka merasa lebih ngeri. Tapi dia tidak punya alat.
kata seorang wanita. Sekarang aku tidak yakin apakah dia manusia. Mempertanyakan pria lain yang membawa tandu. Setelah pertanyaannya, semua orang diam. Tidak ada yang bisa menjawab. Sesaat kemudian, apakah kita baru saja bertemu Dewa Gunung? Kata pemimpin dengan beberapa emosi, kalau tidak, bagaimana dia bisa tampil di sini dengan nyaman dan memperbaiki kakinya yang patah? Dan dia menakuti serigala. Siapa selain Dewa Gunung yang bisa melakukan ini? Kelompok itu berpikir. Wajah mereka berubah. Sial. Apakah benar ada Dewa Gunung? Selain itu, rata-rata pria tidak bisa selamat sampai ke gunung dengan aman. Sekelompok kami dengan semua upaya dan peralatan hampir tidak sampai sejauh ini. Hanya ada sedikit yang bisa kami lakukan ketika serigala muncul. Gunung ini adalah rumah bagi begitu banyak hewan liar. Dia sendiri tidak bisa sampai di sini. Pemimpin terus menganalisis. Mendengarkan alasannya. Kelompok itu semakin yakin bahwa mereka baru saja bertemu abadi. Ayo cepat. Kita tidak bisa tinggal di gunung ini. Akan sangat berbahaya jika kita bertemu serigala lain. Kata seorang wanita. Semua orang mengangguk dan bergegas menuruni bukit. Di sini, Fang Qiu merasakan napas serigala dan mengejar dengan cepat. Dia tidak ingin serigala mengejar tim ekspedisi setelah kepergiannya, yang kemungkinan akan menghasilkan konsekuensi yang mengerikan. Dia sudah menyelamatkan mereka sekali. Sebaiknya dia melakukannya sekali lagi. Mudah mengapa serigala takut padanya. Di kejauhan, dia melihat konfrontasi antara serigala dan tim ekspedisi. Jadi dia mengangkat ki internalnya dari jauh dan mengeluarkan napasnya sendiri. Dipenuhi dengan ki internal, napasnya luar biasa. Serigala, makhluk liar yang hidup di kedalaman gunung, sangat peka terhadap rasa bahaya. Karenanya, begitu napas Fang Qiu mendekat, ia tahu itu bukan tandingan Fang Qiu. Bahkan bisa merasakan aura kematian dari Fang Qiu. Jadi ia lari langsung ketakutan. Berburu adalah naluri serigala. Demikian juga, melarikan diri adalah hal lain. Fang Qiu dapat dengan mudah membunuh serigala, tetapi dia memilih untuk menakut-nakuti. Karena dia tahu serigala berada di bawah perlindungan nasional kelas 1. Dia tidak bisa membunuh binatang seperti itu dan dia tidak berani. Mengikuti aroma, Fang Qiu dengan cepat menyusul serigala. Awo! Melihat pendekatan Fang Qiu, serigala menggeram seolah berkata, "Mengapa kamu mengejarku lagi?" Tiba-tiba melompat dan dengan cepat menyembur keluar. Fang Qiu tertawa kecil dan melanjutkan. Setelah sekitar 5 kilometer, serigala itu masih berlari. Faktanya, hati Fang Qiu tidak lagi mengusir serigala. Sudah 5 kilometer dan dia yakin tim ekspedisi telah menempuh perjalanan jauh. Serigala ini tidak akan bisa menyusul dalam waktu dekat. Jika akhirnya mencapai mereka, tim ekspedisi seharusnya sudah tiba di tempat yang aman. Untuk alasan ini, pikiran Fang Qiu sudah lama tidak pada serigala. Tapi serigala itu keras kepala, berlari ke arah timur sepanjang waktu ini. Fang Qiu merasa itu agak lucu. Namun, serigala tidak bisa mengerti bahasa manusia. Fang Qiu tidak punya niat untuk mengarahkannya ke arah yang berbeda sehingga membiarkannya melanjutkan proses. Setelah 7,5 kilometer lagi, Fang Qiu masih di belakang serigala. Awo! Tiba-tiba, serigala yang berlari tiba-tiba berhenti dan menderu pelan. Fang Qiu juga berhenti, melihat ke depan dengan ragu. Serigala itu berbalik dan meliriknya dengan waspada sebelum dengan cepat berbalik untuk melihat hutan lebat di depan mereka. Itu tampak cemas tetapi tidak berani bergerak seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan menunggu di depan. Melihat serigala yang takut maju dan takut mundur, berputar-putar, terburu-buru dan hingar-bingar, Fang Qiu mengangkat alisnya sekaligus, menghela napas bingung. Hutan lebat ini sangat dekat dengan tempat yang disebutkan orang tua itu. Namun, Fang Qiu dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada bau darah atau sisa-sisa busuk di hutan. Dengan kata lain, tempat tulang dan binatang buas yang sering digambarkan oleh orang tua itu tidak ada. Jika tidak, mengapa serigala begitu takut untuk maju? Bingung. Saat Fang Qiu melanjutkan, dia mengangkat matanya ke hutan lebat di depan. Saat dia semakin dekat, serigala menjadi lebih cemas. Awo! Serigala tinggal di tempat yang sama, berputar-putar dan menggeram pada Fang Qiu setelah setiap lingkaran, sangat bingung dan gelisah. Mengabaikan serigala yang kebingungan, Fang Qiu menyipitkan matanya dan menatap kedalaman hutan. Jauh di dalam pegunungan, asap tebal mulai naik. Apakah ada api? Melihat asap gelap naik, Fang Qiu terkejut. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di sisi serigala dalam sekejap. Dia memukul serigala dengan satu tebasan telapak tangan. Lalu dia meletakkannya di semak-semak untuk keamanannya.
Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan serigala pada waktu itu. Dia sementara menghilangkan bahaya tersembunyi untuk tim ekspedisi dan melanjutkan untuk menjaga api. Ki internal langsung mengisi tubuhnya. Dia berlari lurus ke arah asap. Hasil dari mencapai asap yang membubung, dia menyadari tidak ada api sama sekali. Di depannya ada sebuah pondok yang dibangun di tengah bukit. Ada ladang sayur dengan ukuran yang layak di depan pondok. Ada orang di sini. Fang Qiu terkejut. Mengapa ada orang yang hidup begitu dalam di pegunungan? Dan mengapa serigala begitu takut pada tempat ini? Mungkinkah ini Master? Melihat lebih dekat, asap tebal mengepul dari cerobong pondok. Jelas, seseorang membuat api di dalam rumah. Fang Qiu meraih ranselnya dan ingat 2/3 dari airnya sudah habis. Dia memutuskan untuk mengambil air dari orang-orang di pondok. Pikiran dan tindakan. Fang Qiu melangkah keluar dari hutan menuju pondok. Apakah ada orang di sini? Tanya Fang Qiu di halaman. Dia tidak bisa memaksakan jalan keluar dari etiket. Seorang lelaki tua setidaknya berusia 70-an keluar dan memandangi Fang Qiu dengan heran. Fang Qiu langsung memusatkan perhatiannya pada orang tua itu. Matanya berbinar. Mencoba merasakan apakah lelaki tua itu memiliki ki internal atau tidak. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 88. Fang Qiu mendengus pelan. Orang tua itu tidak punya ki internal sama sekali. Dia tidak tampak seperti seorang praktisi seni bela diri sama sekali. Tapi mengapa serigala begitu takut pada tempat ini? Fang Qiu menekan keraguannya dan membungkuk pada pria tua itu dengan sopan. Dia bertanya sambil tersenyum. Pak, air saya hampir habis. Bolehkah saya mengambil air dari Anda? Saya rasa begitu. Tapi bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu jauh di hutan gunung? Tanya orang tua itu, menatap Fang Qiu ke atas dan ke bawah. Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok dalam mencari ramuan medis. Dijawab Fang Qiu. Saya melihat. Pria tua itu mengangguk dan melepaskan keraguannya. Dia mengundang, ayo masuk. Terima kasih. Fang Qiu mengikuti pria tua itu ke pondok. Orang tua itu menunjuk ke tangki air di dekat perapian dan berkata, air ada di sana. Fang Qiu berbalik, mengikuti tangan pria tua itu. Setelah melihat dengan jelas, dia terkejut. Seperti tangki air yang terbuat dari batu. Seluruh batu hijau. Jika orang tua ini bukan seorang ahli bela diri, dia, sebagai orang biasa, pasti menemukan sepotong batu hijau besar ini dan memotongnya sendiri. Dia mengagumi kerja kerasnya. Berjalan Fang Qiu ke tangki air, orang tua itu mengulurkan tangan untuk melepaskan tutup kayu dari tangki dan mengeluarkan tabung bambu seukuran telapak tangan. Dia menyerahkannya kepada Fang Qiu dan berkata, minum dengan sendok ini. Terima kasih. Fang Qiu mengambil tabung bambu dan segera mengambil satu sendok. Dia mengangkat kepalanya dan menyelesaikannya dalam satu tegukan. Sangat romantis. Ketika air memasuki mulutnya, Fang Qiu merasakan manisnya yang menyegarkan. Dari tenggorokannya ke perutnya, dia merasa hebat. Dia sudah lama tidak minum air manis. Air manis semacam itu hanya ada dalam ingatan masa kecilnya. Saat dia selesai minum. Terima kasih Pak. Fang Qiu berbalik untuk berterima kasih pada lelaki tua itu. Hanya air. Sama-sama. Jawab pria tua itu sambil tersenyum. Fang Qiu dengan cepat melirik ke sekeliling rumah dengan dinding-dinding batu dan atap jerami. Tampaknya sederhana tetapi sebenarnya tidak. Dia tahu sedikit tentang Yin dan Yang, 5 elemen, dan Feng Shui. Dia bisa mengatakan detail pondok ini cocok dengan Feng Shui dan 5 elemen secara diam-diam. Pak, Fang Qiu menatap lelaki tua itu dan bertanya sambil tersenyum, kenapa kamu hidup begitu jauh di pegunungan sendirian? Apakah kamu tidak takut dengan binatang buas itu? Hehe. Lelaki tua itu menjawab dengan tertawa kecil dan berkata, aku sedang latihan. Dunia luar terlalu berisik. Saya telah menemukan tempat yang tenang ini untuk beristirahat. Tentang binatang buas itu, kenapa aku harus takut pada mereka? Apakah mereka tidak akan memakan saya karena ketakutan saya? Apakah mereka tidak akan memakan saya karena ketakutan saya? Fang Qiu tidak bisa tidak mengagumi pria tua itu. Dasar pikiran yang kuat. Kamu benar-benar di atas pertimbangan duniawi. Aku hanya lebih suka kedamaian dan ketenangan. Orang tua itu menjawab, tersenyum. Bolehkah aku seusiamu? Fang Qiu bertanya. Aku akan berusia 85 tahun ini. Orang tua itu menjawab. 85. Fang Qiu menatap pria tua itu dengan heran. Dia pikir lelaki itu berusia paling banyak 70 tahun, tetapi usianya sudah 85 tahun. Dia hidup sendirian di gunung pada usia senja. Dia menjalani hidupnya tanpa halangan apapun. Sangat mengesankan. Kamu sangat-sangat sehat.
Fang Qiu berkata dengan emosi sebelum mengajukan pertanyaan dengan keras di dalam hatinya, yang muda mungkin tidak bisa sampai ke gunung yang dalam. Bagaimana Anda bisa sampai di sini sendirian? Melalui kontak dan penginderaan sederhana ini. Dia sudah yakin lelaki tua ini benar-benar biasa tanpa ki internal. Pria biasa dengan pikiran yang luar biasa kuat. Bagaimana dia bisa menekan rasa penasarannya tentang pria biasa yang telah membangun sebuah pondok untuk berlatih di bawah tatapan banyak binatang buas ini? Dimanapun ada kemauan, di situ ada jalan. Pria tua itu tersenyum tipis. Bukankah kerabatmu khawatir tentang kamu mempertimbangkan usiamu? Apakah kamu tidak merindukan rumah? Fang Qiu bertanya. Aku bahkan tidak merindukan diriku. Mengapa saya akan merindukan rumah? Jawab pria tua itu sambil tersenyum, mengelus jenggotnya yang panjang. Fang Qiu tiba-tiba membeku mendengar kata-kata ini. Aku bahkan tidak merindukan diriku. Kenapa aku harus merindukan rumah? Kata-kata ini patut dipertimbangkan. Tuan tua itu pernah memberitahunya. Ada dua jenis orang di dunia ini yang paling layak dikagumi. Yang pertama adalah penguasa yang mendirikan negara, memperluas wilayahnya, dan menaklukkan musuh. Yang lainnya adalah para pria yang sedang berlatih yang menaklukkan pikiran mereka. Kedua kelompok orang ini harus berani. Jenis yang kedua mungkin lebih baik dari yang pertama. Akan mudah untuk menaklukkan dunia tetapi sulit untuk menaklukkan diri sendiri. Dibandingkan dengan dua kelompok ini, para praktisi seni bela diri seperti bintang di bulan yang cerah. Cahaya mereka redup seperti kunang-kunang. Pria tua di depannya tidak memikirkan apapun, termasuk dirinya sendiri. Dia pasti telah menaklukkan pikirannya. Dia mungkin tidak memiliki diri atau pikiran. Dia menaklukkan tanpa menaklukkan. Fang Qiu membungkuk pada lelaki tua itu, menangkupkan satu tangan di tangan yang lain di depan dada, dan berkata dengan penuh kekaguman, kamu sangat kuat. Tidak semua orang tidak bisa melewatkan dirinya. Pencapaian Anda telah mendalam. Saya sangat mengagumi Anda. Tidak semuanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Dia melanjutkan, dengan malu, yang kuat sedang berlatih di dunia yang duniawi. Saya belum bisa seperti mereka, jadi saya bersembunyi di gunung yang dalam sendirian untuk menarik diri dari masyarakat dan berlatih dengan damai. Dengan tidak ada yang mengganggu saya bisa membebaskan diri. Tetapi jika terganggu, saya tidak tahu apakah saya bisa bebas. Jadi saya tidak kuat sama sekali. Lagi pula, aku hanya melatih diriku sendiri, Hinayana. Kamu terlalu rendah hati. Setelah mengatakan itu, Fang Qiu mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, menunjuk ladang sayur kecil di luar rumah. Kesehatanmu sangat baik tetapi kamu mungkin tidak bisa berburu pada usia ini. Apakah ladang sayur ini cukup untuk membuatmu makan? 1 kali makan setiap hari. Itu cukup. Pria tua itu menjawab sambil tersenyum. Mendengar itu, Fang Qiu kagum. Kekayaan, hasrat ual, reputasi, makanan, dan tidur adalah 5 halangan dalam agama Buddha. Untuk mempraktikkan agama Buddha, ini harus diatasi. Orang tua ini jelas telah mengatasi reputasi, kekayaan, hasrat ual, dan tidur. Kemudian dia membuktikan bahwa dia akan mengatasi makanan. Mengagumi. Di dalam gelap. Mari kita bicara di luar. Kata lelaki tua itu kepada Fang Qiu. Yakin. Fang Qiu mengangguk. Keduanya berjalan keluar rumah dan berhenti di dekat dua batu besar berwarna hijau di dekat ladang sayur. Fang Qiu menyentuhnya dengan tangannya dan batu itu tidak dingin. Jadi dia tidak menghentikan lelaki tua itu duduk. Seorang penatua dan seorang pemuda. Duduk di batu hijau besar. Angin sepoi-sepoi gunung membelai wajah mereka dan burung-burung hutan bernyanyi dengan gembira. Itu adalah gambar kecantikan yang tak terkatakan. Tuan, saya ingin tahu tentang satu hal. Saya ingin berkonsultasi dengan Anda. Fang Qiu siap untuk mengungkapkan pertanyaannya. Beri nama. Aku bertemu serigala yang jauhnya 3 mil. Itu tidak berani mendekati arah ini. Sekarang saya di sini bersamamu, tidak terlalu berbeda dari yang lain. Kenapa serigala begitu takut datang ke sini seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan sedang menunggu? Fang Qiu selesai. Dia menunggu jawaban pria tua itu dengan tenang. Apakah kamu mengatakan serigala? Pria tua itu terkekeh. Dia menjawab, ini teman baik saya. Saya menyimpannya sekali. Sebenarnya banyak hewan di sini adalah teman saya. Saya kira Anda mengejarnya sehingga lari untuk mencari bantuan dari saya, tetapi takut Anda akan menyakiti saya. Dia menatap Fang Qiu sebelum melanjutkan, kamu bukan hanya seorang dokter pengobatan Tiongkok, atau manusia biasa, kan? Dengan senyum bersalah, Fang Qiu mengubah topik, Tuan, apakah Anda tahu jika ada tempat aneh di dekatnya? Dia mencoba mendapatkan informasi tentang harta dunia dari orang tua itu. Dia mungkin tahu itu.
Tempat aneh. Orang tua itu tidak terus bertanya tentang identitas Fang Qiu. Dia memikirkannya dan menjawab, 30 mil ke timur, tulang belulang binatang buas sering terlihat. Banyak teman hewan saya tidak pernah kembali dari sana. Saya tidak tahu mengapa. Setelah mendengar itu, hati Fang Qiu diaduk. Tulang binatang buas. Binatang buas itu sudah cukup untuk menjadi raja dan ratu di hutan pegunungan yang liar ini. Mengapa mereka menjadi tulang mati di sana? Mungkinkah itu binatang buas spiritual pelindung dari benda surga dan harta dunia? Hanya binatang buas spiritual yang bisa membunuh banyak binatang ganas ini. Tampaknya dia akan memiliki peluang bagus untuk menemukan harta karun bumi di sana. Fang Qiu meletakkan tas itu dari punggungnya, membukanya, dan mengeluarkan ginseng liar dan 2 ganoderma. Dia menyerahkannya kepada orang tua itu dengan hormat dan berkata, "Tuan, saya menemukan tumbuhan ini di gunung ini. Ini untuk membalas kebaikan Anda karena menjawab pertanyaan saya dan memberi saya air. Saya berharap Anda berumur panjang." Yang mengejutkannya, tidak dibutuhkan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apa yang akan saya lakukan dengan ramuan Anda?" "Tumbuhan ini liar. Anda bisa menggunakannya untuk nutrisi tambahan," kata Fang Qiu dengan tulus, menatap lelaki tua itu. "Tubuh saya tidak sakit. Hidup atau mati ditakdirkan. Kenapa aku harus mengurusnya?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya lagi dan menambahkan, "Selain itu, nutrisi terbaik di dunia ini adalah tidur." Pada titik itu, orang tua itu melirik Fang Qiu dan berkata sambil tersenyum, "Karena Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang tidak dapat Anda pelajari dalam buku-buku medis itu. Tolong pergilah." Fang Qiu berkata dengan hormat. Sebenarnya, jumlah waktu seseorang benar-benar tidur tidak lebih dari 2 jam. Sisanya hanyalah sampah. Pria tua itu mengungkapkan beberapa pendapat mengejutkan. "Kami berbaring di bantal dan mimpi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bermimpi. Mereka yang tidak berpikir telah bermimpi lupakan saja semuanya. Biasanya, seseorang hanya butuh 2 jam tidur. Mengapa kita tidur 7 atau bahkan 8 jam? Karena kita suka bermalas-malasan di tempat tidur dan menumbuhkan kebiasaan beristirahat di bantal. Mereka yang bermeditasi dan melatih semua tahu bahwa menutup mata selama 3 menit pada siang hari adalah seperti tidur 2 jam. Namun, itu pasti tepat di siang hari. Pada malam hari kita harus tertidur tepat di tengah malam. Pada jam itu, tidur 5 menit seperti tidur 6 jam. Fang Qiu sedikit terkejut oleh kata-kata pria tua itu. Dia tidak berharap lelaki tua itu mengetahui hal ini. Sepertinya orang tua ini bisa memverifikasi ini secara pribadi. Itu memang tidak dicatat dalam buku medis Tiongkok manapun. Mempelajari waktu sangat penting. Setelah beberapa saat merenung, lelaki tua itu melanjutkan, "Itu ada hubungannya dengan hukum alam semesta, hukum bumi, dan prinsip-prinsip yin dan yang. Ketika Anda merasakan aliran kekuatan turun dari bawah hati Anda untuk bergabung dengan kekuatan yang terletak di bawah pusar Anda seperti air bertemu api, benar-benar terbuka dan jernih, Anda akan tahu bahwa Anda sudah cukup tidur dan kekuatan Anda akan pulih dengan sempurna. Jadi, jika seseorang menderita insomnia atau benar-benar perlu begadang, dia harus tidur di tengah malam walaupun hanya selama 20 menit. Jika Anda tidak bisa tidur, Anda harus melatih diri untuk tertidur. Setelah pukul 0.30, kita tidak akan merasa ingin tidur lagi. Perasaan ini sangat mengerikan. Lebih serius lagi, kamu akan mengantuk lagi sebelum fajar sekitar jam 4, 5, atau jam 6. Jika Anda tidur kemudian, Anda akan kehilangan kepala sepanjang hari. Jadi seperti waktu, tubuh manusia juga punya siang dan malam. Jika kita ingin mengambil nutrisi, kita harus menjaga tubuh kita dan tidur kita. Herbal, betapapun baiknya, adalah eksternal bagi tubuh kita. Lelaki tua itu tersenyum, mengelus jenggotnya yang panjang. Dengan rasa santai dan cahaya kebahagiaan. "Saya mengagumi Anda. Tuan, Anda memang tahu." Fang Qiu berkomentar dengan emosi. Dia tidak tahu ada begitu banyak pengetahuan dalam tidur. Dia tahu tentang tidur di siang dan tengah malam, tetapi dia tidak tahu persis seperti yang dijelaskan orang tua ini. "Pemuda." Orang tua itu melirik Fang Qiu sambil tersenyum dan melanjutkan setelah beberapa saat berpikir, "Karena kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain dan kita berdua berada di bidang medis dan akrab dengan obat herbal, aku akan mengajarimu metode untuk mengobati penyakit perut." "Tuan, saya semua telinga," kata Fang Qiu dengan riang.